Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Para Pakar Hukum Islam, bab ke-13. Mengapa saya harus membahas dan merangkum dalam isi buku tersebut? Karena guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pembahasan yang pertama mengenai konsepsi substansi hukum Islam. Konsep Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu yang pertama, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Juhaya Aspraja juga menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum itu ada tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Begitupun pemikiran dari Joseph Schach tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum tersebut. Yang kedua yaitu mengenai pemikiran dari Joseph Schach. Dari inti pemikiran Joseph ini adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni sebelum periode Umayyah, dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dan tataran hukum positif. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Schach secara prinsipil amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Keterkaitan dengan ilmu hukum Islam atau syariah dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Oleh karena itu, tidak heran apabila Schach menyatakan bahwa hukum Islam dimulai dari masa Umayyah dengan arti-arti sebelumnya, hukum Islam dalam fiqh dan syariah. Pesan selanjutnya yaitu mengenai pada awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang ada disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya. Juhaya Aspraja berpendapat bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan, akaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis lainnya atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah al-fiqih al-akbar dan al-fiqih al-asgar. Istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu fikih memelihara masalah hukum secara praktis dan fikih adalah kumpulan hukum secara syarak. Dan selanjutnya mengenai perbedaan syariat fikih. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan antara fikih dan syariat ialah yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah. Yang kedua, hasil dari ijtihad fikih benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum atau universal. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melakukan dan melaksanakan serta meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang terakhir, yang kelima, syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fikih memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariat. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan syariah adalah konsep substansi dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sedangkan fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam. Next, mengenai konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam, Schach berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah pertama kali merupakan tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi ialah bagian dari syariat Allah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari sebuah sumber hukum Islam. Jai Mubarak juga berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah, Al-Quran, dan bukan sumber hukum, tapi dalil. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Demikian terdapat 3 tema yang berhubungan dengan Al-Quran
sebagai dalil hukum, Allah sebagai sumber hukum. Allah berfirman tanpa bersuara dan tanpa huruf atau bila saut wala harf sebagai matlul dan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dan dengan adanya suara dan huruf adalah dalil hukumnya. Para ahli hukum Islam baik yang berpikir secara asyariah atau mustazilah bersifat netral meliputi pendapat bahwa kunci memahami peranan Al-Quran dalam perumusan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat ketimbang mengekspresikan standar itu sendiri sebagai tingkah laku masyarakat yang beribadah seperti tenggang rasa, kejujuran, dan kepercayaan dalam urusan perdagangan, integrasi dan kejujuran dalam administrasi peradilan, dan mengekspresikan sebagai etika keagamaan Islam. Yang kedua, pemikiran sejat tentang Al-Quran hanya sebatas hukum pandang seperti ini ditolak baik dari orientasi seperti Cholson atau ahli hukum Islam lainnya. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam. Pemikiran sejat selanjutnya ialah mengenai sunnah Nabi, bukan sebagai sumber hukum Islam. Kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran baik pada masa Nabi. Pemikiran ini dibesarkan pada masa Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut. Tradisi Nabi, apakah ada sama sekali sampai abad pertengahan 2 Hijriah 8 Masehi? Kebiasaan sunnah sebelumnya waktu itu dipandang di Madinah misalkan berbeda dengan sunnah di Irak. Al-Quran tidak memberikan standar teknik tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberi prinsip antar din, dan kata ini menurut Staj masih bersifat normatif. Next, pembahasan selanjutnya mengenai pengertian sunnah. Menurut pandangan Staj, bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan fakta sejarah, Rahman menolak pendapat Staj yang mengatakan bahwa tidak ada hadis dogmatis jenis apapun. Kritik lain yang dilontarkan Rahman bersifat keberatan logika terhadap pendapat Staj yang meneruskan pendapat para pendahulunya tentang definisi sunnah. Dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya. Dalam hal ini, Staj memfokuskan analisis kritisnya terhadap hadis-hadis hukum. Dalam hal ini juga, Rahman memberikan solusi bahwa sunnah adalah pengertian sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal. Selanjutnya mengenai periodisasi hukum Islam. Dari para ulama berbeda-beda dalam menentukan periode hukum Islam. Hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Menurut Staj, periode hukum Islam dimulai pada abad kedua atau pada masa Umayyah, bukan zaman Rasulullah, dengan membuktikan bahwa formasi hukum Islam dimulai pada zaman seperti hukum waris yang secara langsung didekritkan oleh Al-Quran. Lebih jauh, menurut Staj yang memfokuskan pada jurisprudensi hukum Islam. Dengan demikian, pemikiran Staj dalam pandangan para sejarawan Muslim tidaklah realistis. Hal ini didasarkan pada hukum pada masa Nabi yang dapat dibedakan menjadi dua fase, yakni fase Makkah dan fase Madinah. Sebagai gambaran tingkat pemikiran Staj diterapkan sebagai berikut. Selama abad pertama, hukum Islam dalam pengertian teknis belum ada, karena hukum pada masa hidup Nabi berada di luar agama. Sedangkan pandangan Syekh Muhammad Ali As-Sayis terhadap hukum yang pada masa Arab pra-Islam menjelaskan perselisihan dan menjaga hak mereka, tetapi hanya merupakan ketetapan yang sedikit sekali manfaatnya. Yang selanjutnya, hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah muamalah. Yang termasuk ke dalam ibadah ialah salat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia.
pengkajian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh Arab pra-Islam. Dalam tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, mereka terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak berhak mendapatkan harta pusaka. Dalam fakta sejarah tersebut, pada masa Nabi dibentuk hukum Islam yang baik secara normatif ataupun teknis yang telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinil, berasal dari aturan Al-Quran, dan ada pula modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Selanjutnya mengenai konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisa metode pemikiran hukum Islam menggunakan beberapa metode pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pendekatan teologi sangat penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hal menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria wanita berbicara dengan Tuhan. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah atau fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi suatu refleks ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implementasi makna-makna yang terkandung dalam hukum. Yang terakhir mengenai pendapat filsafat yang dipakai dalam arti kemaslahatan, tampak tidak terjadi ada. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum lainnya. Secara ringkas dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan tersebut. Adapun filsafat hukum Islam memiliki objek teoritis maupun praktis seperti: yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam; kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam; ketiga, tujuan hukum Islam; keempat, asas-asas hukum Islam; kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktik filsafat hukum Islam meliputi jawaban yang seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Kegunaan filsafat hukum Islam ini terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam secara menyeluruh dengan berkaitan dengan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu Al-Quran, dan hadis. Sekian pembahasan dari buku Sejarah Hukum Islam dalam pandangan para pakar hukum Islam bab ke-13. Terima kasih.